salah satu pilar Islam yang ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, itu bahwasannya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Nah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, dan para amil zakat. Nah, di sini kan ada teks wal amilina 'alaiha dan para amil zakat. Jadi ayat surat At-Taubah ayat 60 ini menunjukkan bahwa amil zakat punya posisi resmi dalam syariat, bahkan sampai mendapat bagian dari zakat. Nah, itu artinya tugas mereka sangat penting dan butuh persiapan yang matang. Nah, jadi pelatihan amil zakat ya, itu hadir untuk membekali mereka dengan ilmu syariat. Bukan hanya ilmu syariat, tapi manajemen dan teknologi, supaya zakat itu bisa dikelola secara amanah dan transparan. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di situ ada rumusan masalah ya. Yang pertama, kenapa pelatihan itu penting bagi amil zakat? Terus bagaimana pelatihan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang nanti saya akan jelaskan. Terus yang ketiga, apa tantangan pelatihan amil zakat di Indonesia? Baik, lanjut. Nah, sekarang pentingnya pelatihan. Nah, kenapa pelatihan itu penting? Karena amil adalah penghubung antara muzaki dan mustahik. Jadi kalau mereka tidak profesional, bisa terjadi kesalahan distribusi atau kurang transparansi, bahkan hilangnya kepercayaan kepada masyarakat. Nabi Muhammad itu pernah mencontohkan ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim shadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa'alimhum, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Bahwasannya hadis ini itu memberi pesan sebelum seorang amil melakukan tugasnya. Jadi si amil itu harus diajarkan dulu ilmunya. Dengan kata lain, pelatihan. Nah, di sini ada kata pelatihan. Jadi pelatihan itu adalah keharusan, bukan pilihan. Lanjut ke slide berikutnya. Baik. Kompetensi dan profesionalisme. Nah, jadi pelatihan juga membentuk kompetensi dan profesionalisme amil ya. Kalau dari kitab Tafsir Al-Jami' Al-Ahkam, itu karya Imam Al-Qurtubi, berkata tentang amil zakat. Fayan bagi ayyakunu min ahlil amanah wal kafaya liyu'minu hiyanatihim. Jadi bahwasannya pelatihan itu, nah jadi gini, maka seharusnya mereka itu dipilih dari orang-orang yang amanah. Jadi amil itu dipilih dari orang-orang yang amanah dan wal kafayah, dan juga cukup gitu, cakap, yaitu ada mempunyai profesionalisme gitu loh. Supaya apa? Wa yurja husnu qiyamihim bima wakalau bihi, agar terhindar dari pengkhianatan, agar terhindar dari pengkhianatan serta diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari kutipan Imam Al-Qurtubi tadi, bahwasannya jelas amil zakat itu tidak cukup hanya amanah doang, tapi juga harus punya kapasitas, yaitu kafa'ah, tadi dijelasannya kafa'ah. Dan kapasitas itu tentu diperoleh lewat pelatihan. Nah, harus ada pelatihan yang terstruktur. Nah, dan juga kita harus harus jujur, amanah, akuntabel, terus mempunyai kepercayaan publik meningkat, adaptasi pada teknologi dan aplikasi zakat digital, pengelolaan zakat lebih modern dan tepat sasaran. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Tantangan pelatihan amil zakat akan dijelaskan oleh saudara kita Susilo. Waktu dan ini kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada saudara Hamam Nawaf.
Selanjutnya adalah tantangan pelatihan amil zakat. Beberapa tantangan. Jadi kita di saat ingin melakukan pelatihan amil zakat itu pasti mempunyai tantangan. Di antaranya adalah satu, perbedaan kualitas dan pengetahuan amil antar daerah. Yang pernah kita ketahui kemarin di mata kuliah problem solving, itu kan setiap daerah itu mempunyai gaya literatur atau membacanya itu jarang, itu berbeda-beda antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, apalagi Papua. Nah, itu bisa mempengaruhi perbedaan kualitas. Yang kedua adalah fasilitas pelatihan masih terbatas. Nah, ini yang kita ketahui ya, banyak daripada musola-musola atau masjid-masjid sekitar kita belum memanfaatkan digital atau teknologi untuk sebagai sarana daripada digitalisasi zakat. Lalu yang ketiga adalah anggaran pelatihan kurang memadai. Selanjutnya banyak amil belum terbiasa dengan teknologi digital. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, banyak amil yang belum terbiasa dengan teknologi digital, jadi masih menggunakan ibarat cara-cara yang dulu. Bahkan di saat kita menggunakan digitalisasi itu masih banyak yang belum menerima masyarakat juga. Nah, itu nanti perlu dipecahkan oleh kita sebagai mahasiswa daripada manajemen siswa. Selanjutnya, rendahnya motivasi sebagian amil untuk mengikuti pelatihan. Dan terakhir adalah evaluasi dan pengawasan pelatihan belum optimal. Lalu kesimpulannya adalah dari presentasi kami hari ini, pelatihan itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme amil zakat. Dengan pelatihan yang terstruktur, kualitas amil bisa lebih merata, siap menghadapi perkembangan teknologi, serta mampu mengelola zakat secara transparan. Meski ada hambatan seperti keterbatasan fasilitas, anggaran, dan motivasi, kerjasama pemerintah, Basnas, dan LAZ atau Lembaga Amil Zakat dapat menjadi solusi agar pelatihan berjalan berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangannya atau melalui chat boleh. Oke, Saudara Ibrahim Zaki sudah bertanya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.